Oke, kita balik lagi di www.moveonlineradio.com dan masih di program Gercep Prof tentunya. Prof, kita ini merupakan segmen terakhir. Jadi seperti sebelum break tadi saya mengatakan bahwasanya apapun yang kita ceritakan saat ini sebenarnya masyarakat juga tetap butuh seperti apa kepastian masalah ekonomi, pendapatan dan juga lapangan pekerjaan. Itu kan juga hal yang penting ya Prof ya. Jadi kalau kita bicarakan kalau kita sudah punya pendidikan, kita juga sehat, terus kita mau ngapain gitu Prof. Tentunya kita langkah selanjutnya adalah meraih seperti apa peluang-peluang kerja yang akan punya program yang akan Prof programkan ke depan untuk Kota Medan ini. Seperti apa Prof? Ya, pertama kita harus galakkan usaha-usaha di Kota Medan. Jadi masalah itu tentu menyangkut tentang perizinan. Perizinan di Kota Medan itu harus dipercepat selesainya. Jangan bertele-tele. Dengan izin usaha yang cepat selesai, maka kita harapkan usaha-usaha itu akan bertumbuh banyak. Nah dengan begitu otomatis secara langsung itu akan menyerap tenaga kerja. Nah dan lebih dari itu kita berharap juga ada anak-anak muda atau teman-teman yang lain juga tidak berpikir hanya untuk bekerja. Tapi juga berusaha gitu. Menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu sesimpel itu sebenarnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan memaksimalkan hal-hal yang menampung tenaga kerja tadi. Betul. Seperti itu ya Prof ya. Baik, jadi saat ini sebenarnya kalau Prof berbicara masalah lapangan pekerjaan sebenarnya bukan hanya kita mencari tapi kita harus mampu juga secara mandiri untuk menciptakan itu sendiri ya Prof ya. Baik, karena waktu kita juga sudah tidak banyak, apa barangkali yang ingin kalau berbicara program, visi dan misi mungkin ini nggak cukup waktu hanya 1 jam ya Prof ya. Mungkin kita bisa bertemu nanti di sesi selanjutnya dengan secara spesifik membahas apa yang menjadi masalah Kota Medan lagi Prof. Apa yang ingin Prof sampaikan untuk pendengar kita di sesi acara kita terakhir ini? Kalau saya lihat sekarang kondisi ini harus difahami bahwa Indonesia itu dan Kota Medan tentunya harus lebih mengedepankan ya anak-anak kita, remaja-remaja kita, Gen Z kita untuk mereka diberikan kesempatan berkreasi, tumbuh mengembangkan kreasinya dan sehingga mereka akan hidup dalam kondisi yang penuh harapan. Ya, seperti itu. Ya, karena kalau anak-anak muda kita itu tumbuh dengan kondisi yang penuh harapan terhadap masa depannya, maka mereka akan punya ide-ide yang cemerlang, yang apa yang akan mereka lakukan. Kreasi-kreasi yang akan timbul itu akan sangat luar biasa. Ya, dan ini harus difasilitasi oleh pemerintah Kota Medan khususnya. Agar industri-industri kreatif itu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Tentu ini bisa timbul kalau seandainya industri-industri tadi didukung dengan satu misalnya perizinan. Yang kedua tentang bagaimana suplementasi dari pembiayaannya bisa diberikan. Tentu dengan insentif-insentif tertentu itu bisa kita pertimbangkan. Nah dengan begitu kita nggak lagi berbicara sebagaimana orang secara umum berpikir bahwa kalau kita mau mencari seseorang untuk melakukan sesuatu, maka kita harus mencari orang yang berpengalaman. Benar sih, tapi orang berpengalaman itu tidak bekerja untuk masa depan. Orang yang berpengalaman cenderung bekerja berdasarkan masa lalu. Gak bisa move on berarti ya Prof ya? Anak muda itu mungkin tidak punya latar belakang masa lalu. Tapi dia punya masa depan. Nah masa lalu itu bisa dibaca dari buku, dari biografi-biografi, dari pengalaman-pengalaman orang terdahulu. Dan kita bisa belajar cara bagaimana orang-orang terdahulu melakukan. Tapi masa depan itu sesuatu yang harus kita tanggapi, kita hadapi dengan harapan besar, cita-cita besar, new hope. Itu yang harus dipegang oleh orang-orang muda dan terutama untuk Kota Medan. Kita di Kota Medan masyarakat Kota Medan itu harus berpikir bahwa hari baru, harapan baru, masa depan baru, new hope. New hope ya Prof ya. Oke, thank you Prof. Semoga itu semuanya yang kita bicarakan tadi saya bungkus dengan slogan yang sekarang ini sudah mulai Prof galakan adalah untuk Medan yang sehat jiwa raganya. Setuju ya Prof ya? Setuju. Dan jadi ingat semoga ada dua ya, ada dua. Sehat jiwa, sehat raga. Sehat jiwa, sehat raga, dan Prof berada di nomor 2. Benar ya?
Nomor 2. Curcolnya bagus ya Prof ya. Oke, baik Prof, saya harap masih punya kesempatan lagi di lain Ya, waktu kita bisa insya bertemu dan kita bisa lebih merangkum lagi sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat Kota Medan dan harapannya sebenarnya saat ini Anda sudah menjadi attention mungkin bagi banyak masyarakat Kota Medan dan harapannya juga nantinya Prof bisa mengakomodir semua keinginan Kota Medan, menuntaskan segala sesuatu yang belum tuntas saat ini mungkin Insyaallah. dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik gitu ya Prof ya. Betul. Tentunya untuk Medan yang sehat jiwa raganya Prof. Terima kasih Prof udah bergabung bersama kita Terima kasih. di program Gerce Prof di www.moveonlineradio.com. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kopi kereta api Sena kepada Prof Rida juga, terima kasih juga. Dan saya Zaki Yusuf, produser acara Tegar Manatar, teknisi lighting ada Ari, floor director ada Y, ada kru Sadam dan juga Malvi selaku kameramen. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah kita ikuti Gercep Prof di Move Radio.